Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Ya, pelajaran yang sangat indah yang membawa pemikiran masing-masing kita untuk kita tetap memandang kepada Tuhan. Bagaimana kita akan mempelajari untuk tidak mencintai akan diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita diajarkan untuk menjadi penata layan di akhir zaman ini. Bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang sehingga kita mempunyai karakter sebagaimana Yesus, karakter yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya pengendalian diri. Ya, pengendalian diri. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya masing-masing, akan ada ayat-ayat yang akan kita bacakan bersama-sama. Di sini dikatakan, bacalah ayat-ayat berikut. Apakah yang ayat-ayat tersebut katakan yang dapat dan seharusnya menolong kita memahami bagaimana orang-orang kaya atau miskin bisa melindungi diri mereka sendiri dari bahaya keserakahan, ketamakan, dan cinta uang dan hal-hal materi bisa sajikan kepada orang Kristen. Kita sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 24 sampai 26. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-24 ayat 24 sampai 26. Ya, di sini dikatakan, dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Ya, jadi ini ya mengenai Paulus di hadapan Felix. Ya, penguasa pada saat zaman Paulus. Kemudian Galatia 5 ayat 22 dan 25. Galatia 5 ayat 22 dan 25. Dikatakan, tetapi borok ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya. Kemudian di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa
bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, jadi ini bagaimana mengajarkan kita supaya kita memiliki akan karakter sebagaimana Kristus. Ya, tidak mementingkan diri sendiri, bagaimana tidak menyerupai akan dunia yang penuh dengan keserakahan, yang penuh dengan kejahatan. Ayat-ayat ini begitu kaya dan penuh dengan perintah ilahi tentang bagaimana kita harus hidup. Tetapi perhatian satu benang merah, pengendalian diri. Sifat ini bisa menjadi sangat sulit ketika tiba kepada keserakahan, ketamakan, dan keinginan untuk memiliki harta benda. Hanya melalui pengendalian diri, pertama pikiran kita dan selanjutnya tindakan kita bisa dilindungi dari bahaya-bahaya terhadap hal-hal yang telah kita bicarakan. Ya, jadi kita harus berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah kehidupan kita. Jangan sampai kita salah melangkah. Ya, kalau kita sudah salah melangkah, ya maka kita akan terjerumus ke dalam langkah-langkah yang lainnya, yaitu langkah-langkah yang menuju kepada kematian. Ya, biarlah setiap langkah-langkah kita, setiap apapun di dalam kehidupan kita, ya, rencana-rencana kita serahkan itu hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun masing-masing kita. Ya, bagaimana caranya? Ya, ini perlu ya berdoa dengan tekun, meminta akan petunjuk daripada Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan mungkin hari ini? Ya, pada saat kita bangun dari tidur, ya kita berdoa, kita meminta akan tuntunan Tuhan. Ya, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kita boleh bisa mengendalikan akan diri kita. Ya, bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa melatih pengendalian itu hanya kepada tingkat penyerahan diri kita sendiri kepada kuasa Tuhan. Tak satu pun dari kita dengan kuasa kita sendiri bisa mengalahkan sifat-sifat dosa ini, terutama jika mereka telah lama diperkembang dan dimanja. Kita benar-benar membutuhkan kerja supernatural Roh Suci di dalam hidup kita jika kita mau memperoleh kemenangan atas penipuan-penipuan yang kuat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, inilah janji. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, jadi inilah janji Tuhan. Ya, karena Tuhan akan memberikan ujian itu tidak melampaui kekuatan kita. Kita bisa ya menanggung itu semua oleh karena pertolongan Tuhan saja. Ya, kalau kita mengingat kembali ya perjalanan Yesus pada saat Yesus berada di dunia. Ya, Yesus turun ke dunia ini Dia ingin menebus semua dosa daripada umat manusia. Ya, bukan hanya diri saya sendiri yang Yesus tebus, bukan hanya saudara sendiri, tetapi semua umat manusia yang ada di dunia ini. Ya, jadi begitu berat ya sebenarnya beban yang Yesus pikul. Ya, tapi pada saat Dia yang merasakan beban itu, Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Ya, Dia berbicara dengan Bapaknya yang di surga. Sehingga Bapaknya yang di surga memberikan Yesus kemampuan, memberikan Yesus kekuatan dalam menghadapi kehidupannya setiap hari. Ya, pada saat Yesus berjalan, ya Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain. Yesus pergi ingin membawakan damai sejahtera bagi setiap orang. Ya, bagaimana Yesus melakukan setiap mujizat. Ya, Dia memberikan mujizat-mujizat yang begitu banyak. Orang sakit Yesus sembuhkan. Orang yang berduka,
Yesus memberikan mereka sukacita dari surga. Ya, orang yang lapar akan kebenaran firman Tuhan, Yesus segarkan dengan setiap ucapannya. Orang yang haus akan kasih-Nya, Yesus merangkul mereka dengan penuh kelemah lembutan. Inilah ya bagaimana teladan yang luar biasa yang Yesus sudah berikan bagi masing-masing kita. Inilah yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, karena sifat-sifat yang tadi kita sudah bacakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Ya, inilah buah-buah roh. Ya, sebenarnya bila mana kita menempel kepada pokok, yaitu Yesus sendiri, kita akan diberikan bagaimana kita akan menunjukkan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita. Ya, kita manusia digambarkan sebagai sebuah pohon. Ya, jika pohon itu dia berbuah, dia menghasilkan buah yang baik, maka itu akan memberikan buah itu kepada setiap orang, dan orang itu akan puas untuk pada saat mereka makan, mereka akan merasakan kepuasan. Ya, karena buah itu telah dipupuk. Bagaimana buah itu terus dipupuk, disirami dengan setiap firman Tuhan, sehingga menghasilkan buah yang baik. Tapi bila mana pohon itu tidak dipupuk, tidak dirawat, tidak diberikan, tidak disiram, maka dia akan menghasilkan buah-buah yang tidak baik, sehingga orang lain akan mengutuki pohon itu. Tapi bagaimana biarlah kita menjadi pohon yang subur, kita menyuburinya dengan setiap firman Tuhan yang kita sudah baca, itulah karakter kita akan tercermin. Itulah pengikut Kristus yang selalu membagikan berkat-Nya kepada setiap orang. Ya, ini adalah perjuangan atau pergumulan saya secara pribadi, dan mungkin ini menjadi pergumulan saudara-saudara pada saat ini. Biarlah kita doakan ini dengan kesungguh-sungguhan kita, sehingga Tuhan dapat membantu kita untuk melewati itu hari demi hari. Dan kemudian di sini dikatakan kita bisa baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Apakah jalan yang Petrus tunjuk? Apakah langkah-langkahnya, dan bagaimanakah kita bisa belajar mengikutinya, khususnya di dalam pergumulan kita melawan keserakahan dan ketamakan? Kita bisa baca bersama-sama di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Ya, ayat 5 sampai 9 yang tadi saya sudah bacakan, saya akan bacakan ulang ya, supaya kita mengerti, supaya kita memahami arti daripada firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan itu pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, jadi begitu luar biasa ya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Bila mana kita kembangkan terus kebaikan itu, ya kita kembangkan terus akan buah-buah roh itu, maka itu akan bertambah-tambah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bagaimana kita akan merasakan kedamaian surga itu akan menjadi bagian kita. Tapi bila mana kita tidak melakukan itu, berarti kita adalah orang-orang yang buta dan picik. Ya, kita sudah melupakan bahwa Tuhan sudah menghapus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia sudah rela mengorbankan akan dirinya. Sebab itu biarlah kita jangan pernah melupakan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi fondasi kita, sehingga kita boleh kuat bila mana kita menghadapi akan setiap masalah
menghadapi akan setiap tantangan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita sudah kuat dari awalnya, fondasi kita sudah kuat, maka kita tidak akan tergoyahkan. Ya, inilah nasihat firman Tuhan yang membuat kita supaya kita tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita, khususnya di dalam pengendalian diri kita. Ya, kita harus menjaga pengendalian diri kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam kejahatan, supaya kita tidak menyerupai akan dunia. Ya, karena kita hidup di dunia yang penuh dosa. Bagaimana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, setan tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Dia akan mencari cara untuk membuat kita ragu-ragu akan kasih Tuhan itu. Ya, sebab itu biarlah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan. Ya, biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk tetap memfokuskan pandangan kita hanya kepada Tuhan, untuk menjadi penatalayan Tuhan di akhir zaman ini. Ya, sehingga kita boleh menjadi terang bagi setiap orang. Biarlah kita boleh saling menyemangati, biarlah kita boleh saling membangun satu dengan yang lain. Biarlah kita sama-sama bergandengan tangan untuk menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Dan biarlah iman seperti Yesus, iman yang selalu mengandalkan Bapaknya yang di surga, akan menjadi bagian kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, biarlah kita doakan ini dengan penuh kesungguhan hati kita, sehingga Tuhan akan membukakan jalan. Ya, Tuhan akan memberikan kita suatu pengalaman yang indah, sehingga kita dapat menceritakan akan kasih Tuhan kepada setiap orang. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.